Tidak saja menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia juga sebuah entitas heterogen yang kaya dengan budaya dan adat istiadat. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang terserak dari Sabang di barat sampai Merauke di bagian timur, Miangas di utara, hingga Pulau Rote di belahan selatan. Terpecah dalam 34 provinsi, 415 kabupaten kota dengan 74.000 desa. Ada 700 lebih etnik suku dengan 1.000 lebih dialek bahasa yang berbeda-beda. Bayangkan betapa besar dan majemuknya. Yang lebih hebat, walaupun masuk dalam kategori negara berkembang, di beberapa daerah masih ditemui masyarakat yang teguh menjaga warisan nenek moyang, melestarikan kearifan dan adat istiadat lokal. Mengunjunginya seperti kembali ke masa lalu. Di sejumlah tempat yang lain, dijumpai pula keunikan kampung yang mempertahankan ciri khasnya, serta penduduk yang secara fisik berbeda dari masyarakat kebanyakan. Daerah mana saja dan seperti apa keunikannya? Selebritas yang on the weekend merangkum untuk pemirsa. Yang pertama adalah Desa Wairebo di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa ini berjarak hampir 400 km dari Kupang, ibu kota Provinsi NTT. Wairebo menjadi sorotan dunia karena di sana terdapat kampung adat yang sudah berusia ratusan tahun. Salah satu yang masih dipertahankan keasliannya adalah rumah adat yang disebut Baruniang. Rumah adat ini sudah langka dan hanya berjumlah 7 saja. Setiap rumah dihuni 6-8 keluarga. Bentuknya sangat unik menyerupai lumbung kerucut 5 lantai dengan atap dari ijuk. Sepintas seperti rumah adat Minang versi mini. Konon leluhur suku Wairebo memang berasal dari Minangkabau. Kini desa adat Wairebo telah terdaftar sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Kampung unik berikut masih berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Ratenggaro, Kecamatan Kodi Banggedo, Sumba Barat Daya. Desa ini bisa ditempuh sekitar 2 jam via darat dari ibu kota Kabupaten Tambolaka. Berada tak jauh dari pesisir pantai, Ratenggaro di lingkup alam yang aduhai, sehingga dijuluki desa terindah di Sumba. Yang menjadikannya unik adalah kehidupan masyarakat yang masih menjunjung dan menjaga nilai tradisi dari zaman lampau. Ada 4 rumah adat yang disakralkan yang masing-masing menghadap ke 4 penjuru mata angin. Terdapat monumen dan kuburan dari batu yang berjumlah 304 dan 3 diantara terletak di pinggir pantai. Keberadaan kuburan batu ini mengkonfirmasi kalau desa adat Ratenggaro sudah berusia ratusan tahun. Jika berada di sana, seperti kembali ke zaman prasejarah. Selain di desa Ratenggaro, warga desa adat Bena juga termasuk yang menganut sistem budaya dan kemasyarakatan ala zaman prasejarah. Kampung adat Bena terletak di desa Tiwuriwu, Ngada, Flores. Di kampung ini hanya terdapat 9 suku asli yang diwujudkan dengan adanya 9 rumah adat yang bernama Gaduh dan Baga. Tidak saja kampung dan adat istiadat yang unik, warisan budaya masa lalu nenek moyang juga masih dipertahankan sampai kini terdapat di Minahasa, Sulawesi Utara. Salah satu yang berbeda dari suku Minahasa adalah ritual pemakaman bagi orang yang meninggal dunia atau disebut juga waruga. Dalam salah satu prosesinya, posisi jenazah didudukan sambil memeluk kakinya dengan arah jasad harus menghadap ke bagian utara. Tradisi waruga sudah dilakukan secara turun-temurun dari leluhur dan lestari sampai kini. Selain karena asal keturunan mereka dari utara, suku Minahasa mempercayai posisi jenazah tersebut melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Kalau pemirsa pernah berkunjung ke desa Trunyan yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, tentu akan terkesan dengan sejumlah keunikan yang ditemui. Meski memiliki pemandangan yang hijau dan asri, adalah hal yang cukup membuat bergidik dan tak ditemui di wilayah lain di Pulau Dewata. Yakni desa Trunyan diwarnai dengan banyaknya tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Tempat pengumpulan jenazah di desa Trunyan berada di sisi timur Danau Batur. Jenazah tidak dikuburkan,
dan akan diletakkan di tempat pemakaman semewayah dan dibiarkan sampai tinggal tulang belulang. Meski tak dikubur, namun tak ada bau menyengat. Terdapat sebuah pohon besar dan tinggi, yaitu taru menyan. Pohon inilah yang akan menetralisir bau tidak sedap yang muncul dari jasad orang yang meninggal. Masih dari Pulau Seribu Pura, terdapat satu kampung unik lain yang bernama Kampung Bisu dan menjadi satu-satunya daerah di dunia yang berkomunikasi melalui bahasa isyarat oleh masyarakat setempat disebut bahasa kolok. Kampung Bisu berada di Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng, Bali. Usut punya usut, rupanya kebanyakan warga Desa Bengkala sudah mengidap bisu dan tuli sejak dulu. Tingginya persentase penderita gangguan pendengar dan bisu disebabkan oleh gen resesif yang endemik bernama DFNB3, turun-temurun sampai 7 generasi. Meskipun punya kekurangan selayaknya manusia kebanyakan, kehidupan dan aktivis keseharian warga di Desa Bengkala berjalan normal. Warisan nenek moyang Nusantara yang juga satu-satunya di dunia adalah wanita bergigi runcing. Pemirsa akan menemui wanita-wanita unik itu di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gigi runcing bukan sekadar organ tubuh. Ia adalah pertanda si pemiliknya sudah menjadi wanita dewasa. Tidak saja menandakan kedewasaan seorang wanita, memiliki gigi runcing adalah sebuah pengejawantahan definisi cantik bagi perempuan Mentawai. Selain memiliki telinga yang panjang, serta tubuh yang sudah dihiasi tato. Proses meruncingkan gigi terbilang menyakitkan dan ekstrim. 23 gigi yang diruncingkan dikerik menggunakan sebilah kayu atau besi yang sudah diasah. Suku Mentawai juga mempercayai meruncingkan gigi sama juga dengan membunuh 6 sifat buruk yang ada dalam diri manusia yang mereka sebut satripu. Dan keunikan Nusantara yang terakhir adalah kampung manusia bermata biru. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang umumnya bermata kecoklatan, dua daerah justru dianugerahi bola mata warna biru. Yang pertama ditemui di Desa Siompu, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Rata-rata penduduk memiliki mata berwarna biru, layaknya bangsa Eropa, namun dengan kulit dan postur Indonesia. Rupanya bukan sesuatu yang gaib. Terjawab kalau masa dahulu, para leluhur Desa Siompu banyak yang menikah dengan orang-orang Portugis. Keturunan mereka lah yang melahirkan anak-anak bermata biru. Hampir serupa dengan sejarah Desa Siompu, nenek moyang suku Desa Lamno di Nangro, Aceh Darussalam kawin campur dengan orang Portugis yang kala itu datang berdagang. Keturunan mereka yang melahirkan generasi bermata biru dan rambut pirang. Kini populasi masyarakat mata biru di Aceh semakin sedikit. Seturut Indonesia bencana alam tsunami yang memporak-porandakan kota Serambi Mekah tahun 2004 silam. Rasanya tak ada negara di dunia yang sekaya dan sekomplit Indonesia. Hebatnya, semua perbedaan melebur dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan kampung adat, tradisi masyarakat yang unik, dan lestarinya kearifan lokal membuktikan semboyan keramat itu, menjadikan Indonesia negara yang penuh warna dengan 1000 pesona.